dulu Bu ya, sebentar dulu Bu ya. Pemilik iman yang tak kenal takut dan tak kenal menyerah dalam menebar dakwah menuju izin Islam dan Muslimin. Masya Allah, Masya Allah. Di sini banyak kalimatnya nih. Saya baca kalimatnya nih, boleh? Dari sini boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hajah Aliyah Baswedan, HBM Islamic Center. Dibangun di atas 4 buah batu berlumur darah para syuhada yang telah mengering, yang diambil dengan keberanian dari jalur Gaza, medan jihad Palestina. Diletakkan pertama kali dengan kumandang takbir oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, disertai harapan dan keyakinan bahwa dari sini akan lahir generasi pemilik iman yang tak kenal takut dan tak kenal menyerah dalam menebar dakwah menuju izul Islam wal Muslimin. Sorong, 21 Juni 2009. Wakil Gubernur Papua Barat, Dr. Andes Haji Rahman Kacong, MED. Ini sebuah kalimat yang mengharukan, menggetarkan. Bagaimana tempat ini dibangun di atas 4 buah batu berlumuran darah para syuhada dari Gaza yang dibawa ke sini. Dibawa oleh Mercy waktu itu. Oleh Mercy dibawa ke sini. Dan Udin dapat dari Mercy. Jadi waktu itu kita penggalangan dana di sini untuk korban di Palestina. Lalu kita kirim dana itu lewat teman-teman Mercy. Lalu waktu sebelum mereka berangkat saya cuma titip pesan, kalau kalian bisa, kalian tolong carikan saya batu. Untuk nanti saya akan letakkan fondasi di mana kami menggalang dana untuk mengirim kepada Terus Prabowo menjawab bahwa itu persoalan separatisme. Jangan, tidak usah. Ada persoalan-persoalan spesifik yang diselesaikan antara orang asli Papua. Itu Prabowo seorang militer dari Timur Leste. Jangan dia pakai cara militer di Timur Leste untuk selesaikan persoalan di Papua. Tidak usah, jangan. Jangan. Itu hal yang tidak bagus. Tidak bagus. Ini sekarang Pak Anies lihat, ini masyarakat Nusantara ini hidup dengan kami orang Papua ini. Orang pribumi ini hidup itu berdamai. Betul. Hanya media itu yang selalu buat orang Papua itu tidak bagus. Gitu. Jadi saya jujur, saya tahu bahwa saya itu orang menghargai Prabowo karena Prabowo itu punya orang tua itu sebagai menteri waktu saya sekolah di SD itu ayahnya itu Hasim Sumitro Hadikusumo, terus kakeknya itu pendiri Bank Indonesia, ayahnya Sumitro, kakeknya itu Margono Hadikusumo. Saya menghargai Prabowo. Prabowo itu dilahirkan itu sebagai orang Indonesia, orang ya dia dilahirkan sebagai wujud Nusantara lah, begitu. Jadi ibunya itu orang Minahasa. Terus Papua itu ada persoalan psikologis yang harus diselesaikan dengan orang asli Papua secara baik-baik. Dan soal keadilan itu masalah. Persoalan keadilan itu yang jadi utama. Itu kita hidup dengan orang Nusantara ini, kita hidup itu berdamai. Kita buka tangan untuk orang Nusantara. Soal separatisme di sini. Ya kan? Itu persoalan separatisme, itu persoalan lain. Sekarang bagaimana? Begini, saya kasih contoh. Inggris dengan Skotlandia itu bisa diatur baik. Dengan Irlandia Utara itu bisa diatur dengan baik. Kenapa tidak ada tawaran-tawaran seperti kayak begitu? Ya, betul. Bapak, nama Bapak siapa? Saya guru bahasa Inggris. Pengetahuannya luas sekali. Saya kuliah di Jawa. Jadi dari awal saya tidak suka Prabowo dari situ. Katakan bahwa kan Pak Anies tanya begini, Prabowo tentang persoalan kasus HAM di Papua. Prabowo percaya diri. Oh, itu ada separatisme. Jangan. Tidak usah kayak itu. Kami terima orang Nusantara di sini kan baik kok. Tidak usah, jangan. Itu ada persoalan-persoalan khusus yang harus dibicarakan dengan tokoh-tokoh orang asli Papua. Maunya apa? Begitu. Tidak usah, jangan berarti Prabowo itu sudah nanti menggunakan kekerasan militer
untuk orang asli Papua. Keadilan. Itu ada hal-hal spesifik. Kesehatan, pendidikan, Gitu. kuncinya di situ. Pak Anies, mudah-mudahan Pak Anies jadi presiden. Pak Anies ambil saya. Penasihat. Karena saya ini saya dari hubungan yang sampah. Sampah sampai ada hubungan yang besar. Saya tuh dukung Pak Anies karena Pak Anies itu bicara tentang keadilan dengan tidak ada kekerasan. Nama Bapak sekali lagi. Saya Michael Jitmau. Saya Michael Jitmau, orang asli Maibrat. Sana lihat Orang Papua asli dari Maibrat. Freddy harus bikin semacam tell of the story. Kunjungi Pak Anies Baswedan ke Papua gimana, bagaimana? Bagaimana, Pak? Dikunjungi Pak Anies ke tanah Papua. Saya mau supaya Anies Baswedan itu, karena dia si orang dosen, dia mengerti tentang persoalan tentang pembangunan di Papua. Persoalan psikologi. Itu dia lebih paham daripada Prabowo. Prabowo itu pakai cara-cara militer di Timur Leste. Kalau Anies Baswedan itu dia itu pakai cara-cara psikologi, mengerti tentang orang Papua. Dia tahu orang Papua ini menerima orang non Papua semua kok. Betul. Papua keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, info ini kita forward dari Profesor Dr. Didin Damhuri, Guru Besar IPB. Info risetnya independen. Hasil survei ini tingkat kepercayaannya 95%. Margin errornya 1,8%. Bukan survei yang dipesan. Jadi tanpa diminta, dia membuat survei sendiri secara independen. Siapa itu? Salah seorang guru besar di IPB, ya, di daerah Bogor. Ada seorang dokter, Didin Damhuri, guru besarnya IPB, melakukan survei secara independen bersama timnya. Tingkat kepercayaan terhadap survei ini lebih kurang 95%. Margin errornya 1,8%. Jadi hati-hati dengan survei, tapi kalau survei yang satu ini memang survei yang luar biasa, dilakukan tanpa pesanan dan tanpa diminta. Bisa kita saksikan secara bersama-sama di masing-masing provinsi, bagaimana tingkat terhadap masing-masing capres calon presiden. Berapa persen diperkirakan mendapat suara di masing-masing provinsi. Mari kalau Pak Prabowo jadi 2029 kemungkinan Gibran naik jadi capres malah. Jadi capres. Dan kalau dia menang pasti 2 periode sampai 2039. 2039 itu Kaisang men. 2 periode sampai 2049. Gitu terus ya. 2049 itu Jan Etes. Terus itu ya. Enggak, jadi kalau lu siap dengan 2002 menang, lu harus siap dengan politik dinastinya mereka. Oke. Karena mereka itu udah nggak malu-malu. Bobi dijadiin, Gibran dijadiin, Kaisang dijadiin ketua umum PSI, Gibran dijadiin
calon cawapres, ini media luar tuh udah ngelihat kita tuh kayak negara lawak lagi. Dan kalau lu mau pilih 02, lu harus siap dengan politik dinasti itu, harus siap. Lu harus siap anak-anak lu nanti ngelihat Kaisang dan Etes untuk memimpin negeri ini. Kalau siap ya udah. Saat yang paling menentukan nanti adalah di kotak suara. Anda harus perhatikan gerak tangan KPPS. Apa dia kasih 5 surat? Apa dia cuma kasih 4? Anda harus jaga TPS itu pada akhirnya. Hanya itu untuk menang. Jaga TPS itu 24 jam. Jangan Anda karena lapar pergi ke warteg Anda tinggalin. Itu hilang suara 200. Anda bolak-balik ke toilet, hilang suara 500. Bayangkan kalau 100 TPS di situ, itu udah 50.000 suara hilang. Jadi pastikan Anda bawa pisang goreng, nongkrong di situ, main gaplek, pandang terus wajah KPPS. Itu intinya, cuman itu caranya. Kan gak ada cara lain. Begitu Anda lalai, selesai Anda di situ. Gak ada gunanya Anda tusuk di situ kalau Anda gak jaga TPS. Satu-satunya mekanisme yang menggunakan mekanisme pemakzulan hanya Gus Dur. Jadi Gus Dur selama 2,5 tahun memimpin, oleh MPR dimakzulkan dan diganti oleh wakilnya Megawati, kan? Dan ternyata kemudian Megawati harusnya kalau dia betul-betul dipilih oleh rakyat, pasti berikutnya terpilih, kan? Ini logika saja, kita menggunakan satu paradigma. Kalau beliau itu memang dikehendaki oleh rakyat, 2,5 tahun menggantikan Gus Dur, logikanya setelah itu berhadapan dengan siapapun pasti terpilih karena dia incumbent, gitu kan. Tapi ternyata yang terpilih adalah SBY, dan SBY bisa. Kenapa SBY melenggang 10 tahun? Karena ketika zamannya Megawati, Undang-Undang Dasarnya sudah diubah. Mekanisme pemakzulan tidak lagi ke MPR, tapi mekanisme pemakzulan itu sudah menggunakan mekanisme MK, dengan jadi pendapat DPR, kemudian pendapat DPR itu disampaikan kepada MK, MK memberikan pendapatnya, nah kemudian diberikan kepada MPR, baru di situ ada sidang untuk pemakzulan presiden. Nah mekanisme ini terjadi pada saat Megawati, kan? Jadi Megawati ketika menjadi presiden, pasal ini diubah karena saya yakin beliau tidak ingin mengalami nasib sama seperti Gus Dur. Nah maka Undang-Undang Dasarnya diubah di kala Megawati itu. Nah sekarang kalau kita lihat pemakzulan, kalau zaman SBY beliau menerapkan demokrasi itu secara baik, apa yang diamanatkan oleh reformasi. Tapi ketika zaman Jokowi ini, hukum dirusak, etika dirusak, dan etika kehidupan berbangsa bernegara saya kira dirusak oleh rezim yang 10 tahun ini berlangsung. Menurut saya, bahkan Prof. Jimli juga pernah mengatakan banyak jalan yang sebetulnya sudah bisa membawa presiden ini dimakzulkan. Sudah banyak jalannya. Contoh Ibu Bapak, kalau dari prinsip hukum tata negara, sesungguhnya ucapan beliau ketika beliau itu menginginkan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu sebetulnya itu adalah pelanggaran terhadap konstitusi, ya. Jadi dia adalah eksekutif. Kalau eksekutif itu dia tidak boleh, wong dia itu bukan rakyat kok. Yang menentukan untuk bisa pindah kemanapun ibu kota negara itu adalah rakyat. Jadi kalau ada kehendak untuk memindahkan ibu kota, itu bukan oleh DPR, itu dilakukan oleh MPR. Dan MPR karena sekarang sudah bukan penjelmaan dari rakyat, MPR itu bukan penjelmaan sekarang. Kalau dulu MPR itu adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, sekarang bukan. MPR itu adalah lembaga negara yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Tidak ada sebutan dia adalah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Maka ketika ada kehendak untuk memindahkan ibu kota, harus dimintakan persetujuan ke rakyat, gitu kan? Nah apa namanya? Referendum. Itu harusnya referendum. Nah mekanisme referendum itu ternyata sudah dihapus oleh reformasi yang kebablasan menurut saya. Jadi reformasi itu kemudian dihilangkan. Nah jadi
ada inkonsistensi. Presidennya itu dipilih secara langsung, ya, seolah-olah ini rakyat, tetapi tidak ada mekanisme di mana rakyat ini harusnya ada mekanisme juga yang memposisikan rakyat ini juga ketika ada kesalahan rakyat juga bisa langsung, kan? Nah, tidak ada sekarang itu mekanisme rakyat itu bisa meminta pertanggungjawaban langsung kepada presiden. Nah, itu sama sekali tidak ada, sehingga menurut pendapat saya, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden mengusulkan perpindahan ibu kota dan tiba-tiba diiyakan dalam sekejap mata tanpa ada analisis segala macam, kemudian tanpa ada meminta persetujuan rakyat, itu sudah salah satu jalan untuk pemakzulan, karena itu pengkhianatan kepada negara, melanggar undang-undang dasar. Itu yang untuk Ibu. Jadi itu sudah satu hal yang dari awal dulu saya sampaikan, ini sudah jalan yang bisa dilakukan. Yang kedua, kebijakan keuangan. Beliau itu eksekutif. Tidak bisa beliau kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatakan boleh melanggar prinsip-prinsip keuangan negara. Nah, itu sebetulnya pengkhianatan kepada undang-undang dasar, karena sesungguhnya APBN itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Tidak bisa kemudian presiden serta-merta mengeluarkan perpu dan itu uang untuk COVID segala macam, kita tidak tahu pertanggungjawabannya bagaimana. Nah, ini sebetulnya itu sudah pengkhianatan kepada negara, yang itu juga adalah pintu masuk untuk pemakzulan. Yang ketiga, Prof. Jimli mengatakan ketika hakim MK itu kemudian di recall oleh anggota DPR dan kemudian DPR langsung mengganti dengan orang lain, wakil ketua MK namanya Profesor Aswanto, kemudian dibawa ke DPR dan diberhentikan, kemudian presiden mengeluarkan kepres, itu sudah pengkhianatan, karena ini adalah lembaga yudisial yang bebas dari intervensi manapun. Dan kemudian diintervensi oleh presiden dengan mengeluarkan kepres, itu sudah jalan untuk pemakzulan kepada presiden. Jadi banyak sekali ruang-ruang yang sesungguhnya itu sudah penyalahgunaan kewenangan, yang saya katakan abuse of power, itu dilakukan oleh presiden. Yang berikutnya itu adalah tentang undang-undang Omnibus Law. Metode boleh, metode Omnibus Law itu dikenal di negara manapun, dikenal untuk bisa melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang sekarang tumpang tindih. Tetapi tidak kemudian menjadikan satu banyak undang-undang, kemudian bukannya malah lebih simpel, tapi itu lebih tidak ada kepentingan rakyat, tapi kepentingannya investasi. Nah, itu sesungguhnya sudah melanggar undang-undang dasar, karena beliau mengambil kebijakan yang itu tidak sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan, dan itu sudah dibatalkan oleh MK. Tapi ternyata dengan kekuasaannya lagi mengeluarkan perpu dengan hal yang sama. Nah, ini kan berarti hukum itu dijadikan bukan rule of law, tapi hukum itu menjadi rule by law. Jadi hukum itu digunakan sebagai alat kekuasaan. Nah, yang terakhir yang kita lihat sekarang adalah saya sangat prihatin dengan pemilihan umum ini, gitu kan. Makanya saya tergabung dengan teman-teman di KALS, Constitutional and Administrative Law Society, KALS. Saya menginisiasi Ibu Bapak, karena jengkelnya ini saya coba dorong teman-teman guru besar ini. Mari kita laporkan ke MK-MK. Jadi saya yang menginisiasi di dalam grup saya untuk melaporkan ke MK-MK. Dan salah satu pertimbangan yang saya sampaikan ke Prof. Jimli, dan saya sebutkan, makanya Prof. Jimli selalu tanya, bagaimana Prof. Hesti? Saya katakan, Prof, saya minta MK-MK ini bisa melakukan satu terobosan hukum, membuat penemuan hukum. Karena apa? Karena ini sudah kalau dia itu sudah melakukan pelanggaran etik, maka produk hukumnya jelas ini adalah harusnya batal demi hukum. Ini cacat, gitu kan. Nah, mestinya karena tidak ada mekanisme, maka MK-MK harus berani membuat terobosan hukum. Selain menyatakan ini pelanggaran etika yang berat, tapi juga harus membatalkan MK sendiri, bukan MK-MK saya bilang. MK lah yang kemudian harus membatalkan putusan nomor 90. Tapi ternyata Pak Jimli juga tidak punya keberanian untuk melakukan itu, ya kan? Nah, jadi
ketua MK-nya itu dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK, kemudian tapi putusannya tetap, dan itu yang dijadikan jadi bukan etika yang dikedepankan, tapi kemudian di TV saya masih tetap ngomong, oke lah MK itu melakukan pelanggaran etika berat bagi Anwar Usman, tapi kemudian saya minta Pak Anwar Usman mengundurkan diri karena sudah tidak sesuai lagi prinsip hakim dipegang oleh beliau. Tapi ternyata bukan begitu, justru beliau membuat pernyataan pers bahwa saya ini dizolimi, gitu kan. Nah, jadi ibu bapak, menurut saya memang tema ini pemakzulan itu adalah satu hal yang sangat dimungkinkan di negara yang namanya republik. Ketika pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara langsung ternyata dia tidak bisa melaksanakan amanat dari rakyat. Prinsip itu ada, gitu kan, bisa dimakzulkan. Tinggal sekarang adalah caranya bagaimana. Kalau caranya itu kembali ke Undang-Undang Dasar atau kita mekanisme Undang-Undang Dasar, rasanya hopeless. Tidak mungkin kita bisa lakukan karena MK sekarang isinya anggota MK-nya itu sudah makin tidak memiliki. Saya tanya ke teman-teman, ini kok hakim MK kok sudah kehilangan integritas. A good habit. Negara yang mau baca data, itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih. Emosinya menjadi lebih bisa dikelola. Orang yang nggak bisa baca data, mudah sekali diprovokasi. Kasih sedikit, dikilik-kilik, emosi. Mengilik emosi itu gampang banget. Entah karena sentimen suku, agama, ras, nasionalisme, ketidakadilan. Itu very easy to provoke. Dan once Anda masuk di dalam perangkap emosi, ya sama seperti kehidupan sehari-hari. Kalau Anda tiap hari emosi terus, orang juga ngelihat kalian udah ogah gitu. Ini manusia kayaknya labil banget sih, gitu. Nggak reliable, aku nggak bisa diajak ngomong, kayaknya nggak bisa. Kan kayak gitu. Kalau satu orang aja udah bikin sakit perut, apalagi seluruh negara dibikin emosi. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih. That's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional. Baca data, baca statement. Lihat dan pilih path mana Indonesia mau ke depan. Karena kita belajar cukup banyak dan sudah cukup panjang perjalanan kita untuk we can make decision what is actually a good way to go and which is the wrong way to go. It is long, winding, tapi kita bisa mengatakan saya tahu ini akan winding, beloknya ke sana dan di belokan itu pasti akan terjadi ini. And then you prepare it. Kalau orang Jawa ada Ronggo Warsito dulu mengatakan ojo gumunan, ojo kagetan. Itu hanya akan terjadi kalau Anda tahu data. You are not going to be gumun. Siapa yang nggak tahu gumun di sini? Gumun is actually amazed. Tiap kali kaget-kaget. Oh, kenapa ya Indonesia begini ya? Kenapa dunia begini ya? Tiap kali ada kejadian, tiap hari kita cuman mukanya itu kaget-kaget dan gumun-gumun. Nah, Anda semuanya sebagai generasi milenial yang very knowledgeable, tech savvy, connected, based on data, jangan jadi generasi yang mudah sekali untuk kagetan dan terbengong-bengong. Jadi generasi yang you know where to go, you design your own path, dan make sure bahwa Indonesia menuju ke tujuan yang kita semua sudah sepakati.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Allah, dengan segala kebesaran-Mu ya Allah, dengan segala kekuasaan-Mu ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah, berikanlah keselamatan bagi negeri kami Indonesia ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, menangkanlah Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin pada pemilu 2024 ini ya Allah. Ya Allah, takdirkanlah ya Allah. Takdirkanlah ya Allah Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 ya Allah. Kami yakin dengan pertolongan-Mu. Kami yakin dengan pertolongan-Mu ya Allah. Kami yakin dengan pertolongan-Mu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, sekarang bagaimana pemilu 2024 ini? Kira-kira potensi kecurangannya di mana? Coba kita bedah. Tiap TPS itu kan 300 pemilih. Tiap TPS ya. Jumlah TPS pada 2024 nanti ini adalah 840.000. Satu TPS 300 pemilih, maka yang pertama yang harus diawasi adalah daftar pemilih yang ada di TPS itu. Berapa yang jumlah yang terdaftar? Dan berapa yang menggunakan hak pilihnya sampai penutupan TPS. Jangan sampai ada kesenjangan di situ, misalnya 300, tapi yang menggunakan hak pilihnya 225. Berarti ada 75 dong yang tidak menggunakan. Jangan sampai ditabulasi tetap 300. Berarti ada kecurangan 75 pemilih kan? Ini satu yang harus diawasi nih. Jumlah dengan aktual. Yang kedua, cara menghitung surat suara yang sah. Jangan sampai petugas TPS seenaknya saja mengatakan ini tidak sah. Hanya kebetulan yang dicoblos itu bukan partai favoritnya atau bukan calon yang diunggulkan. Kurang kelekukannya, ini kan manual semua ini. Ya tak? Itu harus diawasi baik-baik itu. Memperhatikan ketika surat suara dibuka itu dan dinyatakan sah atau tidak. Hati-hati. Harus penuh pengamatan detail di sini. Setelah itu, suara yang diakumulasikan harus dicatat baik-baik. TPS X di Kelurahan Z, sekian hasilnya. Harus dipegang. Nah, setelah selesai dari TPS, kan langsung dibawa ke kecamatan kan? Disinilah potensi yang paling besar terjadi kecurangan, jual beli suara. Kenapa? TPS kan 300 orang yang memilih. Pada saat dibawa ke PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, yang level kecamatan, kan sudah bisa puluhan TPS di situ kan? Atau katakanlah 100 TPS. Ya kan? Berarti jumlah pemilih yang dihitung 300 kali 100. Semakin banyak kan? Hati-hati. Sejumlah kasus di masa lalu, disinilah transaksi buying voter, membeli suara. Saling mengatur antara para calon. Biasanya itu. Kalau partai tertentu yang biasanya bermain dengan petugas atau penyelenggara pemilu. Dan sekali lagi, ini telah terbukti yang pemilu-pemilu sebelumnya bahwa banyak kasus
terjadi di level PPK. Setelah PPK kan naik lagi kan ke kabupaten kota untuk menentukan siapa yang terpilih anggota DPRD kabupaten kota. Berarti semakin banyak lagi kan suara di situ. Dan seterusnya sampai provinsi, kemudian provinsi ke nasional. Kalau kita lihat dari perhitungan suara TPS sampai pusat butuh waktu 1 bulan. Potensi kecurangan dalam 1 bulan ini, jangankan 1 bulan, 5 menit atau 1 menit itu kecurangan bisa terjadi. Karena ini hanya masalah menggeser, mengubah angka kan dalam tabulasi. Harus hati-hati. Ada 1 bulan masa untuk memfinalkan perhitungan secara nasional. Dan itu bisa saja terjadi. Kecurangan itu. Kedua, yang kita khawatirkan ini serangan fajar. Pada hari pencoblosan. Tiba-tiba partai tertentu atau calon tertentu menyebar uang kan pada saat pemilih menuju TPS. Wah, ini luar biasa ini. Potensi kecurangan pemilu terjadi di sini. Karena misalnya kalau saya calon anggota DPRD, saya ingin menang di kabupaten kan dia cukup hitung daerah pemilihannya. Daerah pemilihannya misalnya 3 kecamatan di antara 7 kecamatan di kabupaten itu. Dia cukup berada di 3 kecamatan itu kan, memobilisasi orang dengan uang. Dan dia tunggu the last minute. Karena kalau sebelum-sebelumnya itu kan calon lain mungkin juga lakukan kan. Berlaku adium penawaran dan permintaan. Dia tunggu the last minute. Pada saat orang menuju TPS. Ini yang harus diawasi betul. Karena kalau di TPS-nya kemungkinan transaksi itu kurang sebab ada pengawas pemilu di situ. Kemudian ada pengawas dari lawannya. Tapi kalau dari rumah menuju TPS itu kan tidak ada pengawasnya. Siapa bisa awasi? Ini yang harus kita semua prihatini. Berikutnya, gerakan memobilisasi aparat desa. Karena yang paling ditakuti masyarakat desa itu kan kepala desa, kepala dusun, ya, aparat lah. Jangan sama sekali terjadi mobilisasi massa atas titah para kepala desa atau para pejabat yang ada di level desa untuk menjoblos orang tertentu ataukah mengalahkan orang tertentu atau partai tertentu. Ini juga masalah yang sangat kritis untuk kita prihatini semua. Karena semuanya bisa terjadi. Makanya jangan salah milih pemimpin. Tuh, saya nggak salah Pak, cuma kemarin nggak menang kan gitu ya. Maka kalau nanti milih pemimpin, cari pemimpin yang punya IT dan punya staff. Kalau jenengan cari pemimpin yang tidak punya IT dan tidak punya staff, jangan dipilih. Cari siapa yang punya IT. IT itu apa? IT itu I dan T. Iman, takwa. Cari itu mana yang menurut Anda punya IT, I, iman, T-nya takwa. Punya staff. Kalau tidak punya staff, tidak usah dipilih. Apa staffnya itu? S-nya sidik. Sidik itu terpercaya.
Bukan sidik CS, itu ludruk. Ya, ludrukan kalau sidik CS. T-nya tablik. Tablik itu yang diucapkan mengandung amar ma'ruf nahi mungkar. Yang diucapkan itu menimbulkan kedamaian. Yang diucapkan tidak menimbulkan perpecahan. Itu tablik. Ya. Dan ada unsur-unsur dakwahnya. Hanya amanah. Lihat siapa yang tidak banyak ngomong selesai dengan baik. Siapa yang ngomong tok gak dadi-dadi, gak selesai, itu amanah. Ambil contoh. F-nya fatonah. Fatonah itu cerdas. Ini nemu arek-arek sekolah itu, andai kata anak sekolah itu, dia itu cerdas. Gak gurmanut boe pemae itu. Jadi fatonah. Cari itu yang sidik, tablik, amanah, fatonah. Maka nanti akan mendapatkan sebagaimana yang Allah inginkan. Baru nanti mudah-mudahan bisa baldatun thayyibatun ghafurur rahim lagi negeri ini. Amin. Assalamualaikum para kiai di seluruh Indonesia. Kami dari Aceh ingin menginspirasi semua kiai bahwa pasangan Anies Muhaimin tidak akan bisa kita dapatkan lagi sampai 30 tahun ke depan. Di mana kita mau cari pasangan santri yang beliau secara pendidikannya jelas, secara keturunannya jelas, akademiknya jelas, semuanya jelas. Ini sesuatu yang luar biasa bagi Indonesia. Kalau tidak sekarang, ini tidak akan pernah kita dapatkan lagi untuk pemilihan presiden di Indonesia. Nggak akan pernah. Inilah pasangan yang Allah berikan hari ini kepada kita. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa kita perjuangkan menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di 2024. Pasangan Anies Muhaimin. Amin.